Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda TNI Agung Handoko menyampaikan penetapan tersangka yang ditetapkan KPK kepada 2 personel TNI Kabasarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, serta Korsmin Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto terkait kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas, menyalahi ketentuan dan aturan undang-undang yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer menilai KPK menyalahi ketentuan dalam penetapan tersangka. Dalam hal ini, Agung menjelaskan, penetapan personel TNI aktif sebagai tersangka adalah kewenangan dari pihak TNI. Adapun segala tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI akan ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terhadap prajurit TNI aktif yang terlibat proses hukum. Lebih lanjut, Komandan Pusat Polisi Militer mengatakan, pihak TNI selanjutnya akan melakukan proses penyidikan terhadap 2 personel TNI dan penetapan sebagai tersangka. Kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment yang tadi Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1x24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari Letkol ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, hukum umum punya aturan juga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.